kayak kemarin di dulu mau coba tentang anggur. Botolin dikit ya dulu ya. Tentang anggur misalnya, air diubah menjadi anggur. Nah, kata kunci itu kan, kata anggur itu penting di ayat itu. Sama kayak kalian kalau kalian bikin apa? Kalian bikin paper kan ada kata kuncinya kan? Kata-kata yang penting yang mungkin kalian perlu tonjolkan atau kasih tahu ke jemaat. Misalnya Yesus mengubah air jadi anggur. Nah, kata air dan anggur itu punya makna. Jadi kalau di sini kata kuncinya anggur, misalnya ya, berarti maksud kedua nih, yang namanya ini teks, ini namanya beyond teks, yaitu spiritual meaning. Lapisan kedua, oke? Spiritual meaning atau istilahnya apa? Teorianya, misalnya kata anggur ini punya makna apa? Yang dimaksud oleh Yohanes, oleh Yesus, kok dia mengubah air jadi anggur? Apakah itu hanya sekedar mujizat? Ya. Tapi maksudnya kita ngerti itu cuma oh iya nih karya Tuhan yang penuh mujizat. Nanti dia menyembuhkan orang buta juga begitu, bisa melihat, ya. Bisu bisa berbicara, tuli bisa mendengar. Oh, ini karya Allah yang penuh mujizat. Apakah hanya itu? Kalau hanya itu ya siapapun mengerti gitu. Kalian nggak perlu belajar ini. Nah, justru waktu kalian misalnya belajar teks itu, cari spiritual meaning-nya apa? Kok Yesus mengubah air jadi anggur? Dalam konteks pernikahan di Kana. Misalnya dalam Yohanes pasal 2 itu. Ya kan? Loh, air diubah jadi anggur, tapi di dalam konteks pernikahan. Apa artinya ini? Cari tahu. Nah, itu namanya spiritual meaning. Kalau istilah kalian ini apa? Di sana atau observasi. Nah, observasinya berarti kalian pakai apa? Apa yang sudah diajari? Gitu. Ya, jangan cuma observasinya sederhana banget. Oh, air berubah jadi anggur. Oh, ini karena Yesus kan baik hati, penuh kasih. Jadi dia nggak membiarkan orang-orang itu dapat malu. Dia pasti menolong. Cuma gitu. Nah, itu kan simpel banget gitu. Kalian kan saya pernah bilang, tarik teks itu sampai level, kalau bisa sampai level keempat. Nah, ini makanya teks itu level 1. Visual meaning itu level 2. Habis itu masuk ke 3, Pak. Yang istilahnya apa? Spiritual meaning, ini moral meaning. Oke, moralnya atau istilahnya obedience ya. Yang keempat apa? Anak atau ini apa? Pengudusan. Karena kita ingat ya, kita nggak hanya jadi kita hanya tentang moral, jadi orang baik, ya, jadi orang humanis, gitu. Tapi kita juga harus mengalami apa? Jadi orang kudus, orang suci. Nah, ini sampai 4 lapisan. Saya ambil contoh kasus misalnya air juga jadi anggur. Oke. Nah, kalau lapisan pertama teksnya kalian terjemahin. Mungkin beberapa ayat karena kalau ayatnya banyak ya waktunya akan habis ya. Tapi waktu kalian mau melakukan observasi itu ya harus gitu. Waktu kalian menjelaskan di depan, mungkin bisa pakai istilah namanya apa? Keywords, kata kunci. Ya, nah saya nggak tahu kalau misalnya dosen lain ngajarkan apa istilahnya, tapi mungkin kalian bisa ambil. Tetapi bagi saya, ya istilahnya simpelnya adalah kata kunci aja. Jadi kalian juga harus lihat terjemahannya. Nah, kata kunci misalnya Yesus mengubah perkawinan di Kana, Yesus mengubah air jadi anggur. Kata apa yang penting di situ? Kata anggurnya. Ya kan? Nah, kata anggurnya kalian cari dong. Apa arti spiritual meaning-nya? Spiritual meaning. Atau ini namanya istilahnya deep structure. Kalau ini surface, ini deep. Atau istilah lainnya apa?
Quirinius. Ya, atau ini apa? Hah? Ini tekstual, ini noetik. Istilahnya apa? Noetik. Nah, nusnya nih. Jadi kalau ini istilahnya tubuhnya dari tubuh ini misalnya teksnya nih. Dari tubuhnya itu mungkin banyak. Yang mana yang kamu mau soroti di observasi? Oh, saya mau soroti hari ini dari ayat ini mungkin matanya atau kepalanya atau saya mau soroti tangannya, terserah kalian kan. Ya gitu. Oke. Nah, misalnya teksnya tubuhnya saya soroti kata anggurnya. Nah, di situ kan kalau dalam Yohanes pasal 2 itu kan sebetulnya banyak ya. Yesus juga berkata kepada perempuan itu, ibu, dia pakai istilah perempuan. Nah, kata perempuan itu penting. Kalau konteks kita, perempuan itu berarti sesuatu yang kurang pantas ya. Harusnya panggilnya ibu, bukan perempuan. Tapi kata perempuan itu jadi kata kunci, padahal di spiritual ini nanti artinya lain lagi. Gitu ya. Nah, jadi kita mau soroti mana? Tergantung apakah tubuhnya atau kepalanya atau tangan atau kakinya gitu. Nah, kalian pilih. Tentu nggak bisa semua kalian jelasin, waktunya nggak cukup. Tapi waktu kalian gali ya boleh aja. Kalian pelajari semua. Ya, jadi menarik gitu loh. Tapi kalau sampai ini khotbah ya harus diseleksi. Bisa semua disampaikan. Ambil satu contoh, misalnya kata anggur. Nah, di situ kan ada lagi, misalnya Yesus berkata, waktuku belum tiba ya, Ibu ya. Waktuku belum tiba. Apa yang kamu mau aku, hai perempuan, apa yang mau aku lakukan? Yang kamu mau aku lakukan? Waktuku belum tiba. Nah, mungkin kamu menyoroti kata waktuku belum tiba. Kata waktu di situ penting. Kata tiba itu juga penting. Nah, itu namanya kata kunci. Oke? Habis itu, ini kan misalnya di ayat berapa itu? Ayat 3 atau ayat 4 gitu ya. Misalnya dua ayat ini. Nah, dua ini kamu soroti. Mungkin ayat 1 sampai yang lain kamu abaikan dulu gitu. Ayat 3 dan 4. Ini kalau ceritanya kan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu ya. Nah, kamu soroti misalnya dua ayat ini. Gitu. Oke? Nah, setelah itu kamu cari di ini atau di structure-nya. Kamu baca dong. Ya, kamu pasti kan punya pemikiran. Kamu sudah punya apa? Your own mind. Pemikiranmu sendiri di sini. Tapi pemikiranmu sendiri misalnya kayak waktuku belum tiba. Apa yang kamu pikirkan? Oh iya, segala sesuatu ada waktunya, ya kan? Yesus melakukan mujizat itu ada waktunya. Ya toh? Allah berotoritas atas segala sesuatu. Kapan dia mau ubah air dan anggur, ya terserah dia, itu otoritas dia. Atau misalnya nih, Yesus mengubah air jadi anggur. Apa yang kamu pikir? Nah, misalnya apa? Oh, Yesus itu orang yang kasih misalnya. Benar kan? Ya kan? Yesus itu suka nolong. Yesus itu apa? Ya, itu kita bisa pikirin, tapi jangan hanya itu. Nah, kamu perlu cari kenapa kok air itu jadi anggur. Dan di dalam konteks pernikahan. Nah, kamu baca, carilah spiritual meaning-nya. Jadi nggak hanya sekedar mujizat, ini artinya apa? Oh, Yesus itu mengubah air jadi anggur. Anggur itu artinya akan menunjuk kepada darahnya. Oke? Anggur berwarna merah itu adalah menunjuk kepada darahnya adalah kehidupan. Jadi air yang putih menjadi darah. Nah, darah itu simbol kehidupan. Kalau kamu gak ada darah mati. Nah, gitu loh maksudnya. Ya, ini kata siapa? Oh, saya baca. Oh, misalnya kata Origen, kata Agustinus, oke, kata Chrysostom. Nah, anggur itu adalah kehidupan. Berarti kata kehidupan di sini ini jadinya apa? Kehidupan ini jadi apa? Spiritual meaning itu dia. Misalnya Yesus berkata lagi, kalau matamu terang,
maka teranglah seluruh tubuhmu. Oke? Kalau matamu terang, meaningnya apa kalau di sini kalau matamu terang? Matamu terang, ini teksnya. Spiritual meaningnya apa? Kalau matamu terang. Oh, ini kan nggak bicara soal matamu terang gitu ya. Kalau pakai kacamata berarti nggak terang gitu kan. Kayak saya ini lihat kalian kabur-kabur ini. Pakai kacamata baru terang. Apakah seperti itu? Enggak toh. Kalau matamu terang artinya apa spiritual meaningnya? Apa? Ya ini bicara mata itu bicara soal nus. Mata hati. Hatimu harus suci. Gitu. Jadi kalau bicara soal air jadi anggur, ini bukan hanya miracle saja, tapi ada maknanya, ada meaningnya apa? Ini bicara Yesus datang mau membawa kehidupan, tapi harus diubah dulu. Air jadi anggur, berarti ini diubah apa? Hah? Apa yang sebelum, berarti sebelum kehidupan apa? Ada kematian. Air itu adalah kalau kita lihat, ini bencana. Satu sisi ini kehidupan, kita tampaknya kita mati, tapi kebanyakan air banjir bencana. Seperti Nuh dalam air banjir itu kebanyakan air mati. Jadi air di sini ketika diproses jadi anggur itu membawa kehidupan, kematian ditransformasi jadi kehidupan. Nah ini kamu harus jelasin di dalam spiritual meaning. Tahu dari mana Pak? Ya baca buku. Ya itulah gunanya kamu observasi. Ya. Nah tadi siapa yang khotbah? Nota, ya kan? Saya nggak tahu deh, kamu baca buku apa. Saya kok tadi dengar begitu simple, kayak orang nggak pernah belajar ini kan. Oke? Ya, nggak kayak saya rasa dengarnya tadi kok kayak gini gitu. Padahal udah diajarin, udah di mungkin saya nggak ngerti ya. Kamu persiapannya gimana? Nah, observasinya atau diagnosanya itu pakai ini layer-layer itu. Ya, jadi jangan mungkin nggak semua kamu bisa akan observasi, kamu pilih beberapa kata kunci atau teks-teks kunci, lalu kamu cari spiritual meaning-nya atau teorianya kamu lihat. Kalau air berubah jadi anggur, berarti ada proses menuju kepada kehidupan. Nah, anggur itu adalah simbol dari kematian dan kebangkitan Kristus. Itu di situ. Jadi dari sejak awal Yesus melakukan mujizat yang pertama, dia selalu apa? Kamu lihat, dia selalu membawa kehidupan. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, selalu membawa kehidupan. Nah, terus yang kedua apa? Spiritual meaning-nya. Ada proses perubahan. Air jadi anggur, nggak tiba-tiba jadi anggur. Ada airnya dulu, ada prosesnya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Itu terjadi dalam konteks apa? Pernikahan. Nah, pernikahan di sini artinya apa? Spiritual meaning-nya. Hah? Jadi kalau untuk mendatangkan kehidupan harus apa? Kita harus di dalam konteks pernikahannya di sini bicara tentang apa? Oh, ini pas kebetulan aja Yesus datang pernikahan, akhirnya kebetulan anggurnya habis gitu. Ya, Yesus datang dalam pernikahan ya berarti ya Yesus ini nggak antisosial, ya memang nggak salah juga gitu loh. Yesus orang yang baik, ya nggak salah juga. Yesus kasih, ya nggak salah juga, gitu. Ya pernikahan ya wajar, Pak. Tapi kata pernikahan ini punya apa sih? Pernikahan. Apa sih suami ini? Kita akan mendapat kehidupan itu, mendapat anggur itu tidak di dalam konteks pernikahan. Ini pernikahan ini berarti bicara apa? Hah? Pernikahan antara gereja dan Allah. Oke? Seringkali Yesus itu diibaratkan seperti apa? Mempelai laki-laki. Gerejanya adalah mempelai perempuan. Jadi kalau kita mau memperoleh kehidupan, kita harus dipersatukan dengan apa? Allah di dalam konteks pernikahan. Nah, pernikahan itu berarti apa? Menjadi satu tubuh, satu
daging. Ya, ini namanya yang kita sebut dengan theosis. Oke, jadi pernikahan itu artinya apa? Kita dipersatukan dengan Allah. Kita mempelai perempuan, Allah itu, Kristus itu mempelai laki-laki. Nah, itu namanya apa? Yang saya jelaskan itu namanya apa? Observasinya apa namanya? Hah? Loh, kok nggak ada jawabannya? Itu namanya apa? Spiritual meaning. Paham nggak sih? Kalau paham dijawab. Itu namanya apa? Iya, supaya nggak ngantuk. Oke. Nah, itu namanya observasi. Coba tadi nanti kita observasi apa yang disampaikan. Ini tentang orang upahan di kebun anggur. Ya. Ada yang datangnya awal, datangnya akhir. Dapatnya upahnya sama. Nah, apakah itu bicara soal sistem pengupahan kah yang mau dituntut Yesus di sini? Kayak sistem pengupahan di Indonesia? Apakah bicara itu? Kan belum tentu. Oke? Kayak Yesus mengubah air jadi anggur di kanan. Apakah Yesus itu mau menunjukkan atau tidak mau mempermalukan tuan rumah? Belum tentu loh. Jadi kita mesti apa yang kita pikirkan dicek di spiritual meaning. Nah, saya mau di sini ya, khotbah itu jangan cuma diagnosanya itu cuma mikir-mikir sendiri gitu. Tapi apa yang dia mau pikirkan itu benar nggak apa yang memang teks itu mau jelaskan. Nah, itu namanya apa? Exegesis. Jangan dibalik, jangan dibalik begini. Kita udah punya pemikiran sendiri, ya. Lalu kita cocok-cocokkan dengan ayat itu. Nah, itu nanti gitu. Belum saatnya. Kita basicnya adalah apa? Kamu punya teks dulu, baru kamu cari spiritual meaningnya. Ya, teksnya dulu. Ini kan bukan ide dulu. Oh, ide saya, baru dicocokkan dengan teks. Nah, ini bahaya. Kita terbalik dengan teks, kita keluarkan meaningnya. Bukan idemu dicocokkan dengan teks, tapi ada teks, cari meaning, cari maknanya. Nah, ini namanya spiritual meaning. Oke? Ya, jadi dari dulu, misalnya nih, kamu ada Kamis mau khotbah. Oke, kamu sudah diajarin outline seperti pakai. Cari get attention-nya. Ini nanti terakhir kan get attention-nya apa? Kamu harus tahu isinya dulu dong. Ya kan? Nah, mungkin kalian bingung, Pak. Sudah diagnosain ya, panjang-panjang, udah baca buku. Mungkin kalian sudah baca buku. Setelah itu kalian tuh tinggalin gitu. Karena kalian pikir, oh sudah dapat surprise instruction, misalnya 3 poin. Benar nggak? Ya kan? Surprise instruction ada berapa poin? 1, 2, 3 misalnya. Sudah dapat nih poin 1, poin 2, poin 3. Misalnya, oh Yesus penuh belas kasihan. Nah, misalnya anggaplah ini contohnya ya. Habis itu kalian tuh ngarang-ngarang lagi gitu. Surprise instruction itu dikarang-karang lagi. Ditarik macam-macam lagi, baca buku ini. Jangan. Jadi caranya adalah kayak tadi dulu dia bingung banget. Ya, ternyata dia udah ada observasi. Saya pikir dia nggak ada observasi. Tapi apa yang dia observasi itu dia buang. Benar nggak? Kamu nggak tahu mau dimasukin di mana gitu. Nah, waktu kamu menyampaikan khotbah, kamu tampilin apanya dulu, poin dulu, baru jelasin kan? Benar nggak? Atau kamu jelasin baru kesimpulannya 1, 2, 3. Kan nggak kan jarang ya. Tapi kan kamu nampilin apa dulu biasanya? Kita get attention, habis itu kamu mungkin jelasin ya, poin 1 ini. Nah, poin 1 kamu sudah dapat surprising truth-nya. Surprising truth-nya kamu dapat dari mana? Dari ini kan? Oke? Nah, misalnya ini, anggur adalah kehidupan. Untuk dapat kehidupan, kita dipersatukan dalam pernikahan. Oke, jadi kalau misalnya saya suruh kalian di sini, apa konsep di sini kalau surprising truth itu kan di dalam structure teori ini kan spiritual meaning-nya ini kan ada beberapa ya. Nanti akan mendapat namanya konsep di sini.
konsep teologisnya kan. Nah, istilahnya apa nanti kalau poin 1 kalau kalian bisa bikin. Belum masuk ke moral, tapi apa nih konsepnya? Misalnya poin 1. Hah? Apa misalnya? Anggur kehidupan, pernikahan dipersatukan dengan Allah. Jadi poin 1-nya apa? Misalnya poin 1-nya adalah kehidupan diperoleh melalui ikatan pernikahan atau persatuan dengan Allah. Misalnya. Kehidupan ya diperoleh ketika orang itu dipersatukan dengan Allah dengan pernikahan. Oke, itu poin 1-nya. Atau kalian akan sebut itu namanya istilahnya apa? Surprising truth. Sampai sini paham nggak? Paham? Paham semuanya? Nah, jadi poin 1-nya misalnya apa? Bukan hanya oh ini mujizat Yesus luar biasa, atau kamu akan ngomong ini mujizat pertama. Kata pertama aja itu ada maksudnya. Ya. Kenapa mujizat pertama itu adalah air diubah menjadi anggur, kok bukan yang lain. Misalnya Yesus menyembuhkan orang buta dan sebagainya. Tapi kan kita nggak nyoroti, bukan jadi kata kunci di sini. Ngerti ya? Nah, kita nyoroti air jadi anggurnya dalam konteks pernikahan. Lalu kamu dapat surprising truth-nya apa? Kehidupan diperoleh dalam pernikahan. Pak, kok bisa dapat kesimpulan itu? Surprising truth-nya kok bisa itu? Dapat dari mana? Nah, kamu cari spiritual meaning-nya dari buku. Paham? Ini Krisman? Ini Raymond? Nah, kamu poin 1-nya apa tadi? Raymond. Ini contoh aja sih. Saya tadi udah baca, saya udah diskusi sama dulu. Jadi saya pakai ini aja. Kalau tadi yang kebun anggur saya belum lagi. Dulu pernah tapi saya udah lupa. Apa? Poin 1-nya apa tadi? Hmm? Itulah. Di kelas aja udah lupa. Apalagi kamu udah keluar. Hilang dah itu. Eka, yang muka serius tapi nangkep nggak ini? Serius-serius, kalau nggak nangkep ini saya jadi bingung. Yang ngantuk apalagi? Apa poin 1-nya misalnya? Iya. Kalian sebetulnya jelas niat kuliah nggak? Kalau nggak keluar aja deh. Nah, apa? Poin 1-nya apa, Fitri? Iya, dapat dari mana? Kok bisa itu? Itu surprising nggak sih? Pernah nggak kalian pikiran? Enggak kan? Nah, itu yang dimaksud oleh oleh apa ya? Mungkin Pak Nelson dan kawan itu ada surprise-nya karena kamu sudah observasi gitu. Ya, surprise-nya apa? Ternyata Yesus mengubah air jadi anggur itu punya satu makna rohani yang namanya apa? Ada kehidupan kalau kita dipersatukan dengan Allah. Atau kehidupan itu berasal dari pernikahan. Kayak kamu lah, nggak ada kamu kalau orang tuamu menikah nggak? Nggak ada. Kita nggak ada kalau nggak ada pernikahan. Kalau nggak ada persatuan, perkawinan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau dapat surprising fruit, emang tiba-tiba bertiup, ya kan? Kamu harus jelasin. Nah, waktu kamu jelasin, ya. Nah, ini saya pernah ya. Misalnya tadi ya poin 1 kehidupan diperoleh melalui pernikahan. Berarti kamu akan jelasinnya pakai apa?
Pakai apa? Observasi tadi. Ini. Kamu kasih datanya dong. Kenapa kok kehidupan diperoleh melalui pernikahan? Kamu bisa kasih ilustrasi. Ini intinya ini ya. Nih, jadi misalnya kehidupan diperoleh melalui. Nah, ini poin satu kamu tampilin di slide. Habis itu ngapain? Tiba-tiba good news? Enggak dong, kamu harus apa? Jelasin. Jelaskan intinya apa? Oke, selama ini bisa pakai ilustrasi, ya kan? Ilustrasi, kamu cari di Google itu banyak yang relevan dengan topik ini. Misalnya kamu eh, bisa kasih contoh lah orang yang melahirkan, oke, melahirkan itu dari mana? Dari hasil pernikahan, datanglah kehidupan generasi-generasi. Itu kasih ilustrasi itu bisa. Tapi khotbah itu kan nggak hanya ilustrasi, kamu perlu jelaskan apa di sini. Penjelasannya pakai apa? Penjelasannya pakai ini buku apa yang kamu baca, itu kamu paraphrase. Simpelnya itu begitu. Ya, misalnya kamu baca buku apa? Tafsiran dari saya kasih kamu apa tadi? Theophilus. Atau yang kitab Yohanesnya bagus banget ya. Atau dari John Chrysostom. Nah, mungkin kamu perlu paraphrase karena kalau enggak akan susah jemaat. Nah, isinya adalah kamu jelasin. Misalnya kamu jelasinnya gini, kamu ngomong, Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, anggur adalah satu simbol dari kehidupan yang menunjuk kepada darah, yaitu kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitannya membawa kehidupan. Ya, tetapi tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Sama seperti tidak ada air, tidak ada anggur kalau tidak ada air. Jadi ada proses dari kematian menuju kepada kehidupan. Nah, itu yang ngomong bukan saya. Itu dapat dari mana tadi kita baca? Dari buku, iya, Theophilus itu atau tadi yang ngomong nggak salah Origen. Nah, kamu masukin, tapi kamu nggak perlu ngomong. Origen mengatakan gini, Calvin mengatakan begini. Terus kayak kamu debat sendiri, nggak perlu. Namanya bukan bikin paper. Ini khotbah. Tapi khotbahnya itu jangan ya kayak Gilbert itu ya kemarin itu. Ya, dia ngomong perpuluhan tiba-tiba dia nyinggung jakatnya orang Islam terus sindir-sindir orang. Jangan. Khotbah kita itu bukan nggak boleh apa? Iya. Ya, atau kamu cerita tentang kehebatanmu, kepintaranmu, bukan itu khotbah juga. Atau khotbah itu kamu kasih ilustrasi-ilustrasi yang menghanyutkan, bukan itu aja. Ya, tetapi kamu harus sampaikan apa? Spiritual meaningnya, apa namanya? Bebas kalian. Ya, kan saya pernah kasih tahu dalam orang ini tuh dari tidak sekali itu kan memimpin kepada Kristus. Nah, jadi preaching kita, khotbah kita itu apa? Good news itu kan sebetulnya apa? Tentang Kristusnya gitu. Tidak sekaliannya apa? Good newsnya itu. Yang orang nggak pernah tahu Injil, jadi tahu Injil. Waktu kamu dengar khotbah. Jadi Kristus. Jadi kalau tidak sekaliannya apa? Misalnya ini. Amin. Di dalam Kristus ada kehidupan. Tapi kita harus diproses dulu. Dari air jadi anggur. Artinya kita harus dipersatukan dulu dengan Allah. Kamu harus mengalami yang namanya kematian dan kebangkitan itu. Nah, ini terjadi di mana? Kamu jelasin lagi. Kutip, misalnya Yohanes 4, Roma 4:6. Gitu loh. Kan boleh nambah ayat-ayat lain. Ya kan? Yohanes 4. Kalau kita tidak dilayani dan air dan roh, kita nggak akan lahir baru. Roma 6, kalau kita tidak ikut mati dan bangkit dalam baptisan, kita nggak akan punya kehidupan. Ya kan? 1 Yohanes 3,
Ayat 9. Kalau kita belum lahir dari Allah, jadi anak kita sebagai, kamu tambahin. Ini namanya apa? Pengajaran yang tidak sekalian. Oke, jadi ini isinya apa? Isinya ya tadi buku-buku referensi yang kamu baca. Tapi kamu harus apa dulu? Iya, sederhanakan bahasanya. Karena kamu khotbah. Kecuali kamu ngajar di kelas kayak saya, ya saya nggak perlu paraphrase. Kalau saya ngajarin jemaat, ya iyalah. Mana ngerti mereka istilah-istilah ini. Tidak. Kalian mereka mana ngerti. Pernikahan mereka ngertinya ya kondangan yang gitu ya, para jemaat. Tapi kamu harus jelaskan, pernikahan itu artinya apa? Kita dipersatukan dengan Allah. Nah, itu terjadinya di mana? Waktu kamu ikut mati dan bangkit. Itu namanya apa? Good news-nya yang kamu sampaikan. Kristusnya. Jadi khotbah itu jangan kayak gitu seperti itu ya. Cuma nyindir orang, kasih lucu-lucu kayak gitu loh. Bahaya kalau kayak gini gitu. Ya, atau kamu ada motif-motif apa, nyerang-nyerangin orang, nyindir-nyindir orang di khotbah, itu nggak boleh juga. Oke? Ya, ada pertanyaan di sini. Ya. Jadi, kalau kamu observasinya, waktu kamu sudah melakukan observasi, ini kan mungkin kamu ada ngecekkan gitu ya. Tapi setelah kamu mau nyusun ekspor banyak, ya kamu tulis di sini. Ambil yang kamu baca di sini loh. Kamu kan tadi udah bagus, udah observasi. Bahkan kamu udah terjemahin itu, komentari. Tapi habis itu kamu cuma baca, kamu apa? Buang. Habis itu kamu nyusun sendiri lagi. Kembali lagi dari nol. Jangan. Ambil. Ya. Artinya bukan kamu baca ya. Kamu pindahin. Kamu perlu ketik. Nah, itu namanya apa? Paraphrase itu apa? Ketik. Oke? Nah, misalnya ini kan bahas tentang apa? Pernikahan kan? Ya, atau ini apa? Baptisan kan? Nah, kalau misalnya tegak dari dogma, belajar nggak dogma tentang Cyril, tentang baptisan? Kamu bisa ketik nggak? Ambil, masukkan di sini. Ah, gitu. Ya, tapi untuk mendapatkan referensi berikutnya, poin satunya misalnya adalah kamu misalnya baca, jangan dogmanya. Dogmanya itu memperkuat. Tapi kamu baca apa? Komentari. Biasanya kalian baca komentari apa? Matthew Henry, oke. Itu yang volume 1 sampai berapa tuh? Dari Kejadian sampai Wahyu saya udah kasih nih. Ancient Christian Commentary. Yang ringkasan dari bapak-bapak gereja itu. Nah, itu punya nggak semua? Siapa yang belum punya? Oh, banyak yang belum. Yang punya lengkap siapa? Nah, ini kan bisa bagi nanti. Nanti saya punya, saya kasih. Ya, itu baca itu satu aja udah bagus. Itu udah dalam banget. Kalau Yohanes, saya kasih yang Teofilak itu. Ya, nanti siapa lagi yang khotbah? Raymond kapan? Hah? Setelah dulu siapa? Kamu ya? Lah iya. Kamu kan? Kamu dari mana? Hah? Matius? Oke. Matius 6 ayat 1 sampai 4 tentang apa? Hah? Hal memberi. Oke. Diagnosisnya atau filternya pakai apa? Hah? Udah dapat?
Nah, itu susunya kamu akan taruh di mana? Kamu buang lagi, cuma ambil poinnya, atau kamu pakai itu? Untuk di iya, tapi surprising fruit-nya jangan dulu. Kalau di khotbah kan tampilin surprising fruit dulu, baru kamu jelasin kan. Tapi waktu kamu lagi nyusun, kamu baca dulu dong. Habis itu kamu baru dapat kesimpulannya apa? Poinnya. Kan begitu ya? Kan kamu cari nih. Tadi air jadi anggur. Kok kamu baca nih? Baca gitu ya. Nah, setelah kamu baca, kamu akan dapat satu poin. Namanya surprising fruit kan? Kayak tadi ini apa? Kehidupan. Iya, kehidupan itu diperoleh melalui pernikahan. Nah, atau diperoleh melalui dipersatukan dengan Allah. Lah, kok bisa dapat poin itu karena tadi apa? Emang ngarang sendiri. Kamu baca kan? Dengan kamu baca, kamu punya data kan? Nah, itu. Data-data yang kamu baca itu, kamu perlu paraphrase atau kamu bagusin kata-katanya jadi kata-kata khotbah, taruh di sini, di poinnya itu. Paham ya pesannya? Dipahami ya. Oke. Nah, cukup nggak hanya pakai komentari? Sebetulnya yang saya tuntut itu nggak cukup. Kamu perlu bahas sekarang bukan hanya apa ya ayatnya doang gitu loh. Tapi yang saya ajarin apa kemarin itu interaksi dengan teks-teks lain. Misalnya nih, kalau kamu bahas ada di anggur, Pak, kok bisa nih bahas ke Roma pasal 6 misalnya, kok bisa? Kenapa? Kok bisa kok jadinya bahas ke Roma pasal 6 atau kok kamu bisa bahas tentang baptisan? Karena apa? Kamu mau perdalam gitu. Ya kan? Mau jelasin sama jemaat ini loh, kalau kita nggak dipersatukan dengan Allah dalam pernikahan, tidak ada anggur itu. Misalnya nggak ada acara pernikahan, ngapain tiba-tiba Yesus ubah jadi anggur? Kan gitu, ya. Tapi waktu mujizat pertamanya, kenapa kok justru di pernikahan? Nah, ini mau menegaskan apa? Allah ingin kita bersatu dengan Dia. Jadi, paham? Nah, ini saya bisa ngomong gitu, saya bisa jelasin gitu, karena tadi saya baca, lalu saya susun di sini. Ya, jadi dulu apa yang sudah kamu baca, kamu kutip, kamu masukin. Ya, ini di sini yang memang perlu disusun sehingga nggak lompat-lompat gitu. Nah, setelah itu kamu jelasin, habis itu dapat apa? Dari surprising itu dapat apa? Good news. Nah, good newsnya itu oke. Kamu perlu nyusun kata-kata yang menyentuh, namanya kabar baik, kabar sukacita. Jangan kata-kata yang mengutuk, ya. Mati kamu kalau kamu nggak kasih perpuluhan. Nah, itu bukan good news, itu bad news namanya. Oke, tadi kata-katanya menyentuh banget yang dibuat oleh Tugu. Tapi itu good newsnya. Jangan kalian khotbah lompat gitu loh. Tiba-tiba udah langsung kesimpulan. Ya, kayak Krisman itu. Tiba-tiba udah good news. Gitu, ya. Kalau kasih renungan 5 menit oke lah. Tapi kalau khotbah setengah jam itu kan waktu kita untuk kalian ya ibaratnya apa ya? Tunjukin gitu loh. Oh iya. Makanya khotbah itu ya kita harus kalau mau gampang ya gampangnya bisa. Tapi kalau kita mau serius, maksudnya mau pakai secara tanggung jawab, bertanggung jawab apa yang kita udah pelajari ya itu sulit memang. Kita harus bisa pikir misalnya nih satu poin ini kan jadi satu topik sebetulnya. Kan kehidupan melalui pernikahan. Ini bukan poin yang gampang misalnya. Kamu harus integrasi tentang pernikahan. Kamu cari misalnya apa dogma yang dikenal oleh Cyril tentang baptisan. Nah, Cyril mengatakan baptisan apa? Tadi kemarin ini ada yang bikin paper baptisan siapa ya? Ah, apa? Dia ngomong apa? Sebagai ya, yang kamu kutip apa? Sebagai tebusan bagi orang-orang. Oke, terus?
tebusan. Oke, apa lagi? Yang bisa kamu masukin di sini loh. Baptisan itu apa? Kalau menurut saya apa? Kita dipersatukan oleh kematian dan kebangkitannya. Nah, bahasa Yohanes itulah pernikahan. Jadi setelah dibaptis, lahir kamu. Itulah kehidupan. Kayak orang tuamu nikah, lahir kamu kan gitu. Kalau ada kamu nggak? Kalau orang tuamu saya nggak nikah, nggak ada. Kamu kan nggak muncul dari batu, ya kan? Dari rahim ibumu. Nah, ibumu tiba-tiba hamil, kan enggak. Ada ayahmu kan yang menghamili. Nah, sama ada hal spiritual. Anggur itu nggak tiba-tiba ada, dia lahir dari apa? Air. Kayak gitu. Oke? Nah, setelah itu kamu jelasin, nah ini apa ini? Nah, obedience. Berarti kalau di outline tadi apa? Aplikasi. Nah, setelah kami jelasin, sama ini masuk obedience-nya di sini ya. Nah, obedience-nya apa? Tadi kalau kita baca dalam 2 Timotius, ya kan ada di Daskalia. Kalau obedience itu kan selalu ada apa? Instruction. Masih ingat nggak? Di Daskalia, instruction, terus apa lagi? Doktrin kan? Di Daskalia itu doktrinnya. Doktrinnya. Doktrinnya apa yang ada di dalam sini tadi? Tentang baptisan, ini doktrin. Tapi kan doktrin memimpin kepada Kristus. Ya kan? Coba baca tuh 2 Timotius 3 ayat 15-16. Nah, coba pinjam. Pinjam. 2 Timotius 3 ayat 16 17 coba baca. 15 16 17. Ingatlah juga bahwa dari itu kau bisa mengenal seperti yang dapat memberi hikmat kepadamu dan untuk engkau kepada Tuhan pada Yesus Kristus. Ya, mengenal kitab suci. Oke, berarti ini belajar doktrin, memimpin orang kepada Kristus. Terus segala pilihan di nama Allah yang bermanfaat untuk mengajar itu maksudnya di dalam kali ini doktrinnya. Jadi apa yang kamu mau ajarkan kalau bukan doktrin? Kan nggak mungkin orang dengar khotbah kamu ngajarin tentang saham, kan nggak bisa. Ini nanti kuliah saham. Kan nggak mungkin kamu ngajarin tentang doktrin bercocok tanam. Ya kan? Waktu orang dengar khotbah, maka yang kamu ajarin doktrin apa? Yang menuntun orang itu kepada keselamatan, yaitu doktrin kitab suci, yaitu Kristus. Oke? Itu doktrin untuk mengajar. Terus, nah, menyatakan kesalahan itu berarti apa? Istilahnya apa? Ada di Daskalia, menyatakan kesalahan itu reproof ya. Reproof. untuk memperbaiki kelakuan. Oke, instruction, correction. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Instruction. Atau mendidik itu berarti didaktik, ya. Nah, jadi ini namanya apa? Moralnya di sini kita masuk. Doktrinnya memimpin orang mengenal Kristus, karena setelah mengenal Kristus apa? Paulus nggak berhenti kan? Ya, ayat 15 itu kan Timotius sudah baca kitab suci. Nah, sama kayak orang dengan khotbahmu, mereka lagi belajar kitab suci kan? Oke, tapi kalau belajar kitab suci gunanya supaya tahu kitab suci? Enggak. Gunanya apa? Dia punya iman kepada Kristus. Artinya apa? Dia memimpin dia kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Keselamatannya, nah keselamatannya itu apa? Keselamatannya itu artinya apa? Dia dulunya mati, sekarang selamat, hidup menjadi serupa dengan Kristus melalui imannya. Kan itu.
Tapi setelah itu kan nggak berhenti. Paulus lanjutin. Apa itu? Mengajar, perlu diajar. Lalu perlu apa lagi? Reproof. Perlu apa? Correction. Perlu apa? Instruction. Ya, menyatakan kesalahan. Setelah tahu salahnya apa, diperbaiki. Oke, hiduplah dalam kebenaran. Nah, itu namanya apa? Di sini kita masuk namanya moral. Atau istilah kalian apa? Aplikasi. Jadi aplikasi itu bukan hanya sekedar kasih nasihat gitu. Ya, Raymond. Tapi bagaimana aplikasi itu adalah kamu bisa menyatakan kesalahan. Kemarin itu ada khotbah bagus ya. Misalnya ini, kemarin siapa tuh? Jessica atau Hizkia ya? Dia ngomongnya, saya masih ingat tentang apa ya? Tidak saling menjatuhkan. Ada nggak ya kata-kata itu ya? Tidak, kamu ya Jessica ya. Misalnya, ya intinya saya tangkapnya adalah correctionnya adalah tidak saling menjatuhkan. Nah, menyatakan kesalahan, misalnya kesalahan apa yang harus dinyatakan, diungkapkan, tapi dikasih correctionnya, dikasih instructionnya, gitu. Itu namanya apa? Aplikasi. Jadi aplikasi itu bukan hanya sekedar ya udah mari kita setia, kita harus rajin baca kitab suci. Jangan cuma itu, tapi nyatakan dulu apa yang perlu dikoreksi. Nah, lalu kasih kayak ibaratnya gini, aplikasi itu adalah ngajak orang untuk bisa melakukan. Tapi sebelum dia melakukan, dia tahu dulu. Ya, ternyata dalam Kristus, saya ini banyak kelemahan nih. Apa saja ini. Nah, kamu kasih correctionnya, kamu kasih correctionnya dan kasih instructionnya. Gitu loh. Oke? Nah, setelah itu apa? Ini kan kalau ini hasilnya nih jadi orang Kristen yang baik. Ya. Oke, menjadi orang Kristen yang baik. Memang itu tujuan kita. Coba kita baca Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Supaya ya. Karena kita ini buatan Allah, kita adalah Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan lain yang dikerjakan Allah sebelumnya. Iya. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Melakukan pekerjaan baik. Itulah sebabnya kalau kita sudah disediakan Kristus ya kita melakukan pekerjaan baik. Ya itu namanya istilahnya apa? Moral. Ya. Nah ini ingat ini yang ini loh, kan punya kan? Yang ini. Nah setelah ini kan ini dia nggak ikut ya Pak, itu Pak Rifai nggak ikut. Nih perhatikan ya, ini semantik konten ini apa? Ini Christ Center, Christ Centernya tadi interaksi dengan ayat-ayat lain. Terus eklesial itu apa? Tulisan-tulisan dari Bapak Gereja. Ya mungkin ada yang bertanya, Pak kenapa mesti Bapak Gereja? Nah kalian belajar konsepnya, fondasinya mesti kuat dulu. Fathers is the foundation yang berasal dari ajaran para rasul dan nabi, karena fondasinya di situ. Ya, jangan belum apa-apa kamu nanti kutip Christian progresif, matang dari kita. Sok-sok hebat nanti Raymond ya. Wah, ini Pastor Brian ngomong, waduh mak, saya langsung lempar kamu. Boleh kamu kutip, tapi kamu fondasinya mesti kuat dulu. Ya, jadi kalian mau milihnya itu saya nggak tahu tuh. Jenis mau pilih satu ya mungkin ya. Atau mau milih dua, whatever lah ya. Tapi kan outline-nya seperti itu ya. Nah,
Mau homili 1, mau homili 2, fondasinya apa dulu? Teksnya kan? Begitu kalau baca ayat itu, berarti di dalam ayat itu ada apa? Satu ayat itu berarti ngandung apa? 10 ini. Atau 4 lapisan ini. Satu ayat teks ini punya ini 4 lapisan itu. Setiap teks dalam kitab suci dia punya 4 lapisan ini. Ya. Nah, ini 4 ini 10 langkah ini saya udah simpulin ya dari banyak buku. Jadi saya bikin simpel aja. Dari berbagai macam buku lah ya. Dari Kalis Toxler dan sebagainya. Nanti kalau kalian mau lihat buku-bukunya apa ya ada di sini ya. Nah, cuma yang penting ini dari teksnya itu sudah ada lapisan pertama apa namanya istilahnya? Historianya, teksnya ini, historical meaning literalnya. Yang kedua apa? Teoria, noetic, spiritual, atau mystical meaning. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama tadi Christ center dan ecclesia. Yang kedua apa? Doktrinnya nih, didasarkan. Nah, ini yang harus masuk di dalam apa? Observasi kalian kan. Tapi hasil observasinya masukkan di dalam apa? Di khotbah masukkan di mana? Di poin khotbah atau surprising truth-nya kan? Oke. Nah, setelah itu apa? Personal. Personal itu ya buat kamu, ya. Refleksi buat kamu ada namanya reproof, correction, dan instruction. Gitu. Ya, atau kalau di sini kalau di homili itu istilahnya apa kan ya? Hah? Aplikasi. Ya, itu sudah resolusi. Benar kan? Nah, udah masuk resolusi ya. Nah, kalau ini resolusi atau aplikasinya di sini. Untuk menghasilkan apa? Perbuatan baik atau good works-nya ini ya. 2 Timotius 3 ayat 17. Tadi udah baca belum? 2 Timotius 3 ayat 17 coba baca lagi. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia punya Allah tapi ikut setiap perbuatan. Iya. Jadi kalau kita sudah mengalami yang namanya di sini personal, artinya ada reproof, correction, dan instruction, maka kita bisa melakukan namanya obedience. Nah, ini melakukan perbuatan baik. Atau istilah kita ada aplikasinya apa? Nah, coba misalnya ini aplikasinya apa ini? Yang tadi air di anggur itu. Ayo, perbuatan baiknya apa misalnya ini? Ketaatan apa yang harus dikerjakan? Misalnya ini, gimana kita dipersatukan dengan Allah ya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Oke? Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, setelah kamu tahu spiritual meaning-nya, nah ini ya, khotbah air jadi anggur itu pertama kali sebelum kamu khotbah untuk orang lain, itu apa? Untuk kamu sendiri, yang namanya personal. Ini yang disebut sebagai apa? Refleksi. Jadi buku misalnya mau khotbah nih hari Kamis tentang air jadi anggur. Khotbah ini tuh untuk kamu dulu, bukan untuk orang lain dulu. Khotbah kamu khotbahkan dirimu sendiri. Walaupun memang nggak semua orang pantas ya. Kita berdiri di mimbar dengan membaca kitab suci ini, kita sebenarnya dilayakkan oleh Tuhan. Nggak ada seorang pun yang memang pantas dan layak. Nah, itulah sebabnya khotbah ini harus buat diri kita dulu sebelum kamu deliver ke orang lain. Gitu. Ya. Nah, walaupun ya kita dilayakkan pada akhirnya. Karena memang ya kita semua orang-orang yang banyak salah, tidak layak. Nah, itulah sebabnya penting sekali
Kalau setelah kamu sudah dapat doktrin atau bidas kalian, kamu renungkan, refleksi, ini buat kamu. Kamu koreksi dirimu. Apa yang harus saya perbaiki dalam diri saya? Oh, kalau saya sudah proses kehidupan, melalui ikatan pernikahan dengan Allah, ternyata selama ini kok saya nggak merasakan itu ya. Belajar tentang Allah ya, Allah hanya sebatas konsep, bukan sesuatu pribadi yang hidup dalam diri saya. Nah, kamu bisa. Nah, waktu kamu masuk collection itu, bisa nggak kamu sampaikan di khotbahmu? Bisa kan? Oke. Ya, itu bisa jadi ilustrasi gitu. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Nah, tapi kan ilustrasi itu kan bukan aplikasi. Nah, aplikasinya apa? Setelah ringkasan, the good news. Good news itu kayak, kalau di homili itu maksudnya kayak gimana? Kayak satu kalimat pendek yang isinya sukacita gitu ya, kabar baik ya. Oke, tapi setelah itu kan ada resolusi kan. Nah, mungkin good news-nya ini adalah ini kali ya. Di sini kali good news-nya ya. Ya kan? Good news-nya itu ya sesuatu yang memulihkan kita kan, mengoreksi kita kan. Benar nggak? Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah good news apa? Resolusi. Ah, resolusi itu berarti apa? Taatannya. Saya kayak dulu udah refleksi nih. Iya ya, selama ini saya dengan Allah itu kayak nggak deket gitu. Kayak nggak ada. Kalau orang dalam perkawinan itu kan selalu deket ya. Ada komunikasi, ada sapaan, ya. Memang ada konflik, tapi setelah itu selesai. Saya dengan Allah itu juga seperti itu loh. Ya, saya melanggar di dia, tapi setelah itu saya diampuni. Nah, kita ada nggak relasi seperti itu? Oke? Nah, lalu setelah itu ketaatannya apa dong? Misalnya, ini nota. Ketaatan itu berarti bicara apa? Bagaimana kita kerjakan perintah Allah itu dengan segenap hati kan? Supaya kita bisa melakukan atau bisa jadi terang lah. Jadi pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik. Apa misalnya? Nanti pikirkan aplikasinya. Ya, nah, kalau yang sekarang yang saya pikirkan adalah kalau poinnya ini berarti aplikasinya ya ya kita harus rela, kita harus mau mati dan kita mau dibangkitkan setiap hari bersama dengan Kristus. Ya, kita harus ada punya repentance, ada pertobatan, ada kerendahan hati, mengakui kesalahan kita. Kita harus ngakui kita itu air yang dikasih privilege jadi anggur gitu. Air yang nggak ada rasa, jadi ada anggur ada rasa. Nah, misalnya gitu, ya kasih aplikasi. Ini contoh ya, bisa saja dikoreksi. Nah, setelah itu apa? Nah, ini yang saya minta adalah kalian nggak hanya sekedar kasih. Sorry, sebelum aplikasi ini kalian bisa make sure ya, misalnya nambahin bagaimana orang itu bisa melakukan perbuatan baik. Kalian bisa nambahin dari disiplin ilmu lain, either itu misalnya psikologi, di sini ditekankan tentang kepemimpinan, pakai itu, ya, tentang leadership, tentang apa lagi yang kalian pelajari di sini, filsafat misalnya, ya, itu boleh dipakai untuk apa? Nah, aplikasi ini kan lebih ke pastoral teologinya. Misalnya belajar apa kemarin? Konseling pastoral itu boleh dipakai. Oke, aplikasinya. Nah, baru terakhir kembali lagi. Anagogiknya, analogi itu bicara tentang apa? Bagaimana orang setelah dengan khotbahmu melakukan pekerjaan baik ini dia untungnya apa? Kalau saya jadi orang baik, orang bermoral, apa untungnya bagi saya? Saya semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu kemudusannya. Jadi nggak jadi orang baik saja, tapi jadi orang kudus.
Ya, ada pertanyaan? Nah, ini yang kepingin saya dengar. Kamu siapa lagi? Raymond. Habis Raymond siapa lagi bulan ini kok? Risma. Kamu ya? Kamu? Benar kamu? Tanggal berapa? Oh, kamu ya. Gantung di konfis. Oke, 3 orang ya berarti ya. Iya, Pak. Kamu lagi? Oke. Kok sering sih kamu? Oh, bagus ya. Oke. Tanggal berapa Rizky ya? 25. Berarti tinggal berapa orang yang korban? Kan nanti udah mau Mei ya. Mei masih ya banyak ya sampai akhir bulan ya. Oke, setelah Rizkia siapa lagi? Ini semua dapat giliran nggak? Kamu nggak pernah ya? Belum ya? Sania. Oke. Maynard kapan? Sudah nggak ada lagi. Di bulan depan. Bulan depan ada lagi. Oke. Krisman udah nggak ada lagi. Oke, ini Fitri kan? Oh belum. Ini Fitri. Oke. Ini Pak Ari ada. Eka masih ada. Nih nota. Jessica ada lagi. Hah? Oke. Nah, di sini ada yang bingung nggak cara nyusunnya gimana? Kalau outline-nya ya pakai aja yang sudah diajarin di homili, ya. Tetapi yang saya kepingin kalian nambahin adalah di diagnosanya, diagnosisnya ya. Diagnosisnya ada teks yang kamu baca itu adalah teks yang jangan sembarangan ditafsirkan. Itu sacral. Karena ini teks yang suci, ya berarti ini semua punya spiritualnya. Ibarat ini kalau teksnya ini tubuhnya, berarti ada rohnya. Nah, kita harus tahu apa ngomongnya. Nah, yang kita sebut sebagai di sini apa? Lapisan yang kedua itu anointingnya, ya dari nusnya ini. Nah, dari nusnya itu nanti kamu akan mendapatkan apa? Moralnya apa? Psychicnya, good works-nya apa? Ya. Nah, dari situ kamu akan dapat nanti eskatologisnya, anagoginya. Ya. Nah, anagogi itu adalah kan bagaimana personal dan obedience itu semakin menguduskan kita menjadi segambar dan serupa Kristus. Jadi pada akhirnya ini jangan lupa ditekankan. Pada akhirnya khotbahmu itu bukan sekedar menunjuk kamu tuh pintar khotbah, tapi pada akhirnya mengajak orang tuh kembali lagi kepada tujuan utama hidup ini apa? Semakin jadi segambar dan serupa dengan Kristus. Kristusnya itu jangan dilupain. Ya. Karena itu esensi khotbahnya itu adalah kamu memberitakan Kristus itu. Ya karena hanya Kristus yang bisa membuat orang-orang itu bertobat. Ya. Nah, itu harus latihan. Caranya adalah waktu kamu nanti sudah baca Christ Center ininya, itu jangan dibuang. Kamu ambil, kamu ikuti, kamu susun gitu. Ya, sambil kamu bisa tambahin ilustrasi atau cerita apa misalnya untuk menguatkan. Nah, tentang tugas kalian yang dogma itu, ya itu dilanjutin ya, bikin apa? Uh, bukan hanya paragraf saja, tapi pembahasannya udah. Ya.
Oke, ada pertanyaan ini? Kalau nggak ada, kita break dulu. 10 menit, nanti kita masuk lagi sebentar. Matiin dulu.